Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ading Muzaki dari kelas Politek 2 ingin mempresentasikan cerita hikayat, yaitu saya akan menceritakan hikayat Hang Tua. Langsung saja, langsung saja kita mulai. Hang Tua dikenal masyhur di seluruh tanah Melayu. Ayah dan ibu Hang Tua bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu. Suatu hari, Hang Mahmud bermimpi bahwasanya Hang Tua disinari oleh sinar bulan yang lembut, dan karena mimpi ini juga membawa Hang Mahmud dan Dang Merdu memutuskan untuk pindah ke Bintan. Di sisi lain, Bintan memiliki raja baru yang adil lagi bijaksana, sehingga membuat masyarakat yang makmur. Karena melihat mereka keadaan saat ini yang sangat miskin, akhirnya Hang Mahmud dan Dang Merdu memutuskan pindah ke Bintan, mengingat Bintan sekarang sudah makmur. Di Bintan, Hang Tua menemukan banyak anak seusianya, dan mereka bermain dan menuntut ilmu bersama-sama. Mereka adalah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu, dan Hang Lekir. Dan sejak saat itu mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, Hang Tua dan keempat sahabatnya pergi berburu ke hutan. Mereka memanah seekor rusa. Dan dari saat itu mereka mulai belajar dan berlomba memanah satu sama lain. Selain memanah, mereka juga berlatih pedang dan silat dari keempat sahabatnya orang tua. Hang Tua selalu menjadi orang yang terpandai, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadikan pemimpinnya. Suatu hari, Hang Mahmud membuat sebuah perahu. Hang Tua dan sahabatnya membantu menyelesaikan perahu itu. Hang Tua menyarankan untuk berlayar ke Laut Cina bersama-sama pada keempat sahabatnya. Dan mereka pun berlayar ke Lautan Cina Selatan bersama-sama menggunakan perahu yang telah mereka buat. Badai dan ombak yang besar selalu menghadang mereka, namun mereka tetap bisa bertahan di laut. Dan tiba-tiba kapal bajak laut yang ingin merampok mereka. Dengan kemampuan bela diri Hang Tua dan keempat sahabatnya, mereka berhasil mengalahkan perampok itu. Di sebuah pasar, ada segerombolan perampok yang menyiksa dan memeras pedagang di pasar. Lalu, tiba-tiba datanglah Hang Tua dan keempat sahabatnya. Tanpa merasa takut, dan keempat sahabatnya mengalahkan perampok itu. Sejak kejadian itu, Hang Tua dan kelompoknya menjadi terkenal di negeri Bintan. Karena kejadian itu, Raja memanggil Hang Tua dan keempat sahabatnya untuk datang ke istana. Dan akhirnya Hang Tua dan keempat sahabatnya dijadikan hulu balang di kerajaan Bintan. Maka dari saat itu Hang Tua dan keempat sahabatnya menjadi kepercayaan raja dan kesayangan raja. Raja mengajak Hang Tua dan keempat sahabatnya untuk mengunjungi Indrapura. Dan raja memperkenalkan Hang Tua dan keempat sahabatnya kepada Raja Indrapura. Setelah dari Indrapura, Hang Tua dan sahabatnya memutuskan untuk pergi ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Selain itu, Raja Malaka juga berkeinginan untuk meminang Raden Galuh Mas Ayu, yaitu putri satu-satunya Raja Sri Maihara dan putri satu-satunya Raja Sri Batara Majapahit. Di sisi lain, hati Gajah Mada tidak setuju atas pernikahan itu. Karena hal itu, Gajah Mada menyuruh Tamingsari untuk mengalahkan Hang Tua agar menggagalkan pernikahan Raja Malaka. Karena kesaktian Hang Tua yang kuat, akhirnya Hang Tua dapat mengalahkan Tamingsari dan dia merebut keris Tamingsari yang sakti lagi perkasa. Dan akhirnya Raja Malaka dan Putri Galuh Mas Ayu dapat menikah dengan Namai. Namun, sudah pulang ke Malaka, Hang Tua difitnah oleh seorang dayang yang mengatakan Hang Tua telah merayu dan mengganggu kehidupannya. Dan akhirnya Raja pun marah dan mengusir Hang Tua dari kerajaan. Raja menyuruh Datuk Bendahara untuk membuang Hang Tua, sehingga Hang Tua pun tinggal di
tinggal di Indrapura. Lalu pada beberapa hari kemudian, tiba-tiba datanglah tuh ratu Diraja dan Tun Bija untuk mengajak Hang Tuah kembali ke Malaka serta membawa Tun Teja. Raja mulai kembali percaya kepada Hang Tuah atas kehadiran Tun Teja, yaitu perempuan idaman raja dahulu. Namun lagi-lagi Hang Tuah difitnah dan kemudian raja menyuruh Tuk Batuhara untuk membunuh Hang Tuah. Namun Tuk Bendahara lantas memikirkan hal lain dan lalu dia menyembunyikan Hang Tuah di suatu tempat yang aman. Atas kepergian Hang Tuah, Hang Jebat kemudian diangkat menjadi Laksamana dan memberikan keris Tamingsari kepada Hang Jebat. Lalu kemudian tiba-tiba Hang Jebat melakukan pemberontak dan kekacauan di mana-mana sehingga raja pun gaduh. Raja mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuk Bendahara bahwa ia sangat menyesal telah membunuh Hang Tuah. Padahal hanya Hang Tuah yang dapat membunuh dan yang dapat membunuh Hang Tuah. Lalu tiba-tiba Datuk Bendahara mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya Hang Tuah itu tidak dibunuh, melainkan disembunyikan di suatu tempat yang aman. Akhirnya Hang Tuah kembali ke Malaka dan bertarung melawan Hang Jebat. Susah memang melawan Hang Jebat, namun berkat kecerdikan dan siasat Hang Tuah, akhirnya Hang Tuah berhasil mengambil keris Tamingsari dan berhasil mengalahkan Hang Jebat. Dari saat itu, raja menganggap Hang Tuah menjadi Laksamana kembali dan menjadi kepercayaan Raja Hang Tuah, menjadi raja. Hang Tuah diutus ke berbagai negara untuk melakukan tugas kerajaan. Dia pergi ke India dan Cina. Dan di akhir cerita, raja mengajak Hang Tuah untuk berwisata di suatu tempat yang indah. Namun di perjalanan, mahkota raja terjatuh ke laut dan Hang Tuah mencoba untuk mengambilnya. Namun naas, buaya putih mengambil mahkota keris Tamingsari dan mahkota raja. Dan akhirnya Hang Tuah gagal menyelamatkan keduanya dan raja pun kecewa. Sekian dari saya, Rimulaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.